buat kalian yang masih membela mahasiswi ITB itu, gua hanya ingin bertanya dengan sangat lembut. Apakah pembelaan kalian itu artinya kalian membenarkan dan menormalisasi sesama jenis mahasiswi yang merendahkan, yang mempermalukan simbol negara, yaitu menggambar Presiden Prabowo berciuman dengan Bapak Jokowi, tidak perlu dihukum, tapi cukup dibina, dibinasakan, ya kapok. Pasti ini narasinya itu bahwa Habibur Rahman ini diperintah Prabowo. Nah, kalau polisi mentersangkakan mahasiswi ITB, pasti narasinya itu diperintah oleh Jokowi. Jadi ini narasinya adalah Prabowo sudah tidak sejalan lagi dengan Jokowi. Prabowo melawan Jokowi. Pasti narasinya seperti itu dari anak Abah dan anak Banteng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang mahasiswa ya, tepatnya adalah mahasiswi ITB yang beberapa waktu lalu diamankan aparat karena membuat meme yang dianggap melanggar norma asusila ya. Sayangnya, melanggar norma susila maksudnya ya. Sayangnya hari ini banyak neti yang kuciwa, termasuk juga diri saya, diri kami ya, Gaspol Update. Kenapa bang? Karena ternyata mahasiswa yang kurang ajar itu penahanannya ditangguhkan ya. Padahal sudah banyak neti yang gembira dengan penegakan hukum tersebut ya, dan berharap ya si mahasiswi ini dihukum ya minimal 12 tahun penjara lah ya, seperti yang tertera dalam undang-undang ITE. Nyatanya yang bersangkutan ditangguhkan. Dan yang menjamin adalah kader elit Gerindra bernama Habibur Rahman ya. Pasti sebentar lagi akan ada penggorengan sampai gosong teman-teman ya, yang dilakukan oleh RT 16 RW 24 ya, bahwa ini bentuk perlawanan katanya. Perlawanan Prabowo kepada Jokowi. Pret. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mahasiswi yang merendahkan, yang mempermalukan simbol negara, yaitu menggambar Presiden Prabowo berciuman dengan Bapak Jokowi, tidak perlu dihukum, tapi cukup dibina, dibinasakan, ya kapok. Nah, ini nih yang pasti banyak disetujui oleh netizen ya. Jangan cuma dibina. Iya, memang betul dibina. Daripada dihukum lebih baik dibina gitu. Hahaha. Dibina apa bang? Ya dibin asakan ya kan. Lanjut. Bahwa pada hari ini rekan-rekan, sebagai perkembangannya, hari Minggu 11 Mei 2025, penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari, yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya, ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Juga permohonan maaf ditujukan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi serta kepada pihak ITB, di mana yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian juga penangguhan penahanan ini
diberikan tentu mendasari pada aspek atau pendekatan kemanusiaan, ya, dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya. Jadi itu rekan-rekan, sejak saat ini untuk saudari SSS telah dilakukan penangguhan penahanan. Ya, barusan kita menyaksikan pernyataan resmi dari ini mana nih? Bareskrim ya, Bareskrim Polri gitulah kemungkinan besar itu ya. Nama di belakang di backdropnya itu intinya menjelaskan bahwa mahasiswi yang kemarin ini diciduk karena membuat meme Jokowi dan Prabowo berciuman itu sudah ditangguhkan, dan tadi alasannya sudah disampaikan dan juga yang bersangkutan sudah meminta maaf. Ya menurut saya sih maaf ya harus diterima, ya kan, proses hukum ya jangan mandek lah. Tetapi ini pendapat saya, ya kan. Berbeda pendapat boleh kok, nggak ada yang larang. Tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Ya, kami benar adalah penjamin penangguhan penahanan terhadap adik SSS mahasiswi ITB yang ditangkap dan ditahan karena membuat gambar tak senonoh, ada gambar Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya. Kami bisa memahami alasan polisi menangkap karena memang gambar tersebut sangat tidak tepat. Ya. Saya sendiri sebenarnya sangat sedih melihat gambar tersebut. Namun demikian di sisi lain, ya, kami melihat anak tersebut, ya, adik mahasiswa tersebut masih muda dan masih sangat mungkin bisa dibina, ya, diajak berkomunikasi yang baik dan dibuat mengerti bahwa apa yang dia lakukan sangat-sangat tidak baik, ya, tidak pas. Ya. Nah, kami yakin juga Pak Kapolri adalah orang yang sangat bijaksana, ya, dan kami memahami situasi yang sulit dilakukan oleh Polri, ya. Kami insya Allah yakin adik mahasiswi tersebut bisa segera ditangguhkan penahanannya. Ya, barusan adalah pernyataan dari Habibur Rahman, ya, kader elit Gerindra, ya, yang menyatakan bahwa benar dirinya adalah yang menjamin penangguhan penahanan atas mahasiswi ITB yang membuat meme Jokowi dan Prabowo berciuman, ya. Ya, seperti yang kita dengar bareng-bareng dan juga pernah disampaikan oleh yang bersangkutan kemarin bahwa ya sebaiknya tidak usah ditahan, lebih baik dibina gitu ya, karena masih muda dan ya kemungkinan besar itu adalah sebuah khilaf seperti itu. Tetapi pasti ya, oleh golongan RT 16 dan RW 24 ini akan menjadi materi untuk membuat penggorengan hingga gosong. Hahaha. Prabowo mulai melawan Jokowi, pasti judulnya macam kayak gitu, ya kan? Iyalah, lanjut. Ini pasti narasinya itu yaitu Prabowo melawan Jokowi. Prabowo sudah tidak sejalan lagi dengan Jokowi. Prabowo memblok Jokowi, ya. Ini kan istana itu kan pemerintah rame-rame supaya setuju juga untuk mahasiswi yang menghina Prabowo dan Jokowi ini dibebaskan. Nah, ini termasuk dari siapa ini? Habibur Rahman, ya, politisi dari Gerindra. Ini sudah meminta sebagai jaminan supaya mahasiswi ITB itu dibebaskan, ya. Pasti ini narasinya itu bahwa Habibur Rahman ini diperintah Prabowo. Nah, kalau polisi mentersangkakan mahasiswi ITB, pasti narasinya itu diperintah oleh Jokowi. Jadi ini narasinya adalah Prabowo sudah tidak sejalan lagi dengan Jokowi. Prabowo melawan Jokowi. Pasti narasinya seperti itu dari anak Abah dan anak Banteng, ya. Karena mereka akan menuduh, ya, bahwa
tersangkanya mahasiswi ITB ini karena perintah Jokowi, ya. Pasti itu, ya, tuduhannya. Nah, sekarang ketika pihak pemerintah supaya membebaskan mahasiswi ITB, bahkan Habibur Rahman, politisi Gerindra ini siap menjadi jaminannya, ya, supaya mahasiswi ITB dibebaskan, pasti ini narasinya diperintah Prabowo dan Prabowo menolak, Prabowo melawan Jokowi, Prabowo tidak sejalan lagi dengan Jokowi. Pasti narasinya seperti itu, ya. Ini sudah bisa ditebak, ya. Seperti kemarin ketika dimutasinya putranya Tri Sutrisno, ya, dimutasinya, tapi tiba-tiba dibatalkan mutasinya. Di sana kan narasinya adalah Prabowo memblok Jokowi, Prabowo melawan Jokowi, ya. Prabowo tidak sejalan lagi dengan Jokowi karena ada tuduhan mutasi putra Tri Sutrisno itu atas perintah Jokowi, ya. Nah, ini sama juga narasinya seperti ini. Jadi ini bisa mudah ditebak, ya, seperti itu. Padahal kan Jokowi masa Jokowi ngurusin seperti ini, ya? Merintah polisi mentersangkakan mahasiswi ITB, ya. Kan apa-apaan Bu Jokowi, ya, harus seperti itu, ya. Aduh, kita lihat saja apakah narasinya seperti yang saya prediksi atau tidak, ya. Oke. Kalau yang setuju silahkan tulis di kolom komen, oke? Nah, kan apa yang saya bilang tadi di bagian depan, pasti sebentar lagi akan ada narasi-narasi, ya kan, yang dikembangkan untuk memframing bahwa Prabowo dengan Jokowi itu tidak akur. Ini adalah bentuk perlawanan nyata yang ditunjukkan oleh Prabowo sebagai presiden aktif kepada Jokowi yang merupakan mantan presiden. Ya, seperti itulah, ya kan. Saya nggak mengerti, ya, apa sebetulnya yang ada dalam pikiran mereka begitu. Memframing hal seperti itu manfaatnya apa? Memang ada dalam teori komunikasi, dalam teori psikologi massa begitu, ya. Menggiring opini itu ada, ya. Jadi berharap dengan berseterunya Jokowi dan Prabowo ini menyebabkan para pendukungnya di grassroots juga terpecah begitu. Tapi mikir dikit lah, ini zaman teknologi sudah maju, ya kan. Sampai gempor pun, ya, sampai mimiren katanya orang Jawa, kau menggiring opini. Kau pikir masyarakat Indonesia yang berjumlah 200 juta lebih ini bodoh semua? Mereka semua, hampir semua memegang gadget, bro, ya, smartphone, ya, ya, bisa mengakses berita-berita terkini. Jadi nggak zaman, ya, penggiringan opini macam kayak gitu nggak zaman. Lanjut. Ini lagi, aduh, orang ini manusia atau apa begini nih, ya. Mahasiswi ITB jadi tersangka karena meme, ya kan, menyebutkan nama tuh, ya kan, nggak usah saya bacain lah, enek saya, ya kan. Titik 2, makin jelas Jokowi masih berkuasa. Saya nggak nanya, ya, kau ini pendidikannya apa, S2, S3, nggak peduli saya cuma nanya, kau waras apa enggak, gitu loh. Kok seenak udelnya kau mengatakan makin jelas Jokowi masih berkuasa? Ini orang jangan-jangan sedang lindur, ya, dipikirnya ini masih tahun 2023 atau tahun awal-awal 2024 begitu, ha? Jokowi sudah purna bakti, ya kan, pada 20 Oktober 2024 kemarin. Prabowo sudah jadi presiden hampir setahun, bro. Kau katakan Jokowi masih berkuasa. Ini salah satu bentuk makar, tidak mengakui pemerintahan yang sah, ya. Iya, lanjut. Keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung menyatakan solidaritas secara penuh untuk pembebasan keluarga kami. Sumpah, ya, ini kocak banget. Apa cuman gue aja di sini yang berpikiran kalau anak-anak ITB, UGM dan juga UI ini dulunya diisi sama anak-anak yang cerdas. Ternyata sekarang banyak juga yang belum. Ngaku nggak lu masuk dari jalur apa tuh? Sumpah lu mewakilkan ITB banget nih. Nih kayak gini kalian lihat.
ini kebebasan berekspresi. Mahasiswa lo top universitas harus bisa bedakan yang mana mengkritik dan juga menghina. Lu Pak Ade bilang kebebasan berekspresi. Coba kalau misalnya ini adalah bapak lo dan ini kakek lo, ya gimana perasaan lu? Terus yang kedua, sebenarnya foto ini nggak ada masalah kalau negara kita memang menerima LGBT. Kan kalian yang bilang kita menerima perbedaan tapi tidak menerima penyimpangan. Tapi kalian double standar sama LGBT. Mana lu anak-anak abah tak terjal? Kalian selalu membawa-bawa agama. Ini penyimpangan nggak dalam agama kalian? Nah sekarang aku tanya lagi ke kalian, setuju nggak kalau dipenjarakan aja? Kita nggak butuh sarjana yang minim etika, bener? Ternyata orang yang nggak bisa sarjana tapi beretika lebih baik daripada mahasiswa ITB. Buat kalian yang masih membela mahasiswi ITB itu, gua hanya ingin bertanya dengan sangat lembut. Apakah pembelaan kalian itu artinya kalian membenarkan dan menormalisasi sesama jenis berciuman? Apakah seperti itu? Kalau kalian menganggap ini hanyalah kebebasan berekspresi, berarti boleh kalau besok-besok akan ada SSS yang lainnya yang membuat meme yang serupa. Misalnya Pak Anies dengan Pak Ganjar. Atau mungkin Pak Anies dengan Roy Suryo. Atau mungkin Bu Mega dengan Tarwiyah. Apakah boleh seperti itu? Lalu kalian anggap ini adalah kriminalisasi dari sebuah kritik. Tolong dijelaskan, kritik apa sih dari meme yang semacam itu? Dan apakah kalian tahu bahwasanya pasal yang dikenakan itu bukan karena penghinaan terhadap presiden? Bukan, ini adalah UU ITE, di mana dia membuat dan menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ya, melanggar kesusilaan. Paham kan? Mau jadi apa negara kita kalau hal-hal semacam ini justru kalian bela? Apakah ini contoh yang baik gitu buat generasi muda gitu di Indonesia ini? Mohon dijelaskan ya, sebelum banyak lagu kulihat ibu pertiwi. Terima kasih. Aduh ya, barusan kita menyaksikan dua video ya. Pertama tadi siapa saya lupa itu ya. Pokoknya seorang influencer terkenal di TikTok, dan yang kedua itu adalah Mbak Pecel Lele ya. Ternak Mulyono sama seperti saya, sama seperti kami, dan tadi sudah kita dengar bareng-bareng pernyataannya. Intinya ya menyayangkan pembelaan gitu ya, menyayangkan pembelaan terhadap perilaku buruk yang dipertontonkan oleh mahasiswa ITB tersebut ya. Menurut saya ini memang hanya sekedar contoh, karena banyak ya mahasiswa lain yang sudah tercuci otaknya dan melakukan perilaku yang sama. Mahasiswi ITB ini sebetulnya ya hanya apa saja gitu loh, karena bukan dia sendiri yang melakukan hal seperti itu. Tetapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Pecel Lele dan juga netizen laki-laki sebelumnya ya, bahwa ya kok seperti itu dibela sih gitu loh. Apakah Anda menganggap ya kan laki-laki bersama laki-laki berciuman itu adalah sebuah kewajaran? Ataukah membuat meme orang berciuman itu adalah sebuah kewajaran, ya kan? Nah, menurut saya sih ya nggak wajar lah. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang apa tadi ya? Netizen koplak ya, yang sudah jelas pasti anak aba, karena biasanya anak aba itu emang IQ-nya itu paling tinggi 78. Tolong dicatat ya. Paling tinggi EQ-nya anak aba itu 78 ya. Katanya ditahannya mahasiswi, dijadikannya tersangka mahasiswi ITB tersebut mengindikasikan bahwa Jokowi hingga kini masih berkuasa di Indonesia. Hei koplak, waras nggak kau itu ah? Tapi terserah lah ya, karep mudrun ya, teruslah ngelindur, jangan bangun-bangun ya. Biar kalian selalu menjadi hiburan bagi kami. Hahaha. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.